Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tahu kenikmatan yang utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua menjadi hambanya Allah, hamba yang soleh, hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita semua hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadir jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa bulan Ramadan ini sudah kita jalani 17 Ramadan. Artinya, kalau memang kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan merasakan bergetar, wajilat qulubum. Kenapa? Karena kurang lebih 13 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan di tahun ini, yang mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia. Kita semua tahu bahwa ayat Al-Quran sudah Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah 183. Akan tetapi kalau kita mengkaji bersama-sama, ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tentang perintah puasa itu ada 5 ayat. Yang pertama Al-Baqarah 183 sampai 187. 183 kita semua insya Allah hafal karena ayat ini sangat populer. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang perlu kita ketahui adalah di sini perintah berpuasa adalah hanya ke orang-orang yang beriman, dan diakhiri dengan la'allakum tattaqun, bahwasanya orang yang berpuasa itu untuk bertakwa. Kemudian ayat 184-nya menjelaskan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, diakhiri dengan in kuntum ta'lamun. Bahwasanya hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruwasaimin kal ju'i wal atas, bahwasanya banyak orang-orang di antara kita menahan lapar dan haus saja ketika berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tidak dinilai puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dinilai? Karena tidak in kuntum ta'lamun, tidak berilmu, tidak mengetahui mana yang batalkan, mana yang makruhnya puasa. Kalau secara syariat kita semua sepakat tahu semua bahwa yang batalkan puasa adalah makan dan minum disengaja, ataupun memasukkan apapun di anggota tubuh kita. Itu secara syariatnya. Secara hakikatnya bisa saja yang membatalkan puasa adalah iri, dengki, hasud, fitnah, ghadab. Itu juga termasuk membatalkan puasa secara hakikatnya. Apalah artinya kita menahan lapar dan haus ketika kita masih hatinya ada rasa iri, dengki, hasud kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari
Maka dari itu kita harus tahu mana yang benar-benar puasanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu 184 bahwasanya kata Allah, in kuntum ta'lamun, orang yang benar-benar berpuasa pada dasarnya mereka mengetahui atau benar-benar berilmu. Kalau memang belum mengetahui, kita banyak waktu belajar. Ada jurnal, ada buku-buku tentang agama, atau tanya kepada ustadz-ustadz yang kita kenal atau ustadz-ustadz yang kita dekat. Itu sangat terbuka buat kita semua untuk in kuntum ta'lamun. Setelah ayat 184, kata Allah 185-nya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwasanya bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'an. Kenapa Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan? Ternyata bulan Ramadan memang bulan yang paling mulia. Pada tanggal 17 Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran adalah dari Mahfud ke Baitul Izzah, bukan langsung turun ke bumi, karena Baitul Izzah itu antara langit dan bumi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih 185? Kata Allah Subhanahu wa taala, diakhiri dengan la'allakum tashkurun. Orang berpuasa itu harus bersyukur kepadanya, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bersyukur, itu bukan termasuk orang yang beriman. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika orang yang bersyukur itu Allah tambahkan nikmatnya. Akan tetapi wala in kafartum, ketika ingkar atau mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita, kesehatan kita, apalagi keluarga kita yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, apalagi rezeki kita, kendaraan kita, rumah kita, semua itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya la'allakum tashkurun, terutama iman dan Islam. Tanpa iman dan Islam kita tidak mungkin ada di sini. Tanpa iman dan Islam kita tidak mungkin menunaikan ibadah saum kita. Oleh karena itu orang yang berpuasa tentunya mereka la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Ketika sudah berilmu, kemudian menjadi orang yang syakirin, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hamba-hambaku bertanya, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu menjalankan puasa Ramadan dengan ikhlas, bahkan di dalam bulan Ramadannya kata Allah ada tadarusnya, ada infaknya, ada zakatnya, ada iktikafnya, ada tarawihnya, ada membantu saudara-saudara atau tetangga-tetangganya. Maka kata Allah, jangan tanyakan saya lagi, bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini dekat, lebih dekat dengan hati kita. Hati kita sendiri itu adanya di dalam dada. Innallaha alimun bidhati syurur, di dalam dada. Allah lebih dekat dengan hati kita, berarti Allah sangat dekat sekali dengan kita. Kalau sangat dekat sekali dengan kita, berarti ketika kita berdoa, kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an, pasti diijabah doa. Itu janji Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Orang yang beriman itu orang yang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bertakwa. Orang yang takwa itu tidak jauh dengan orang yang berilmu dan bersyukur. Tanpa berilmu dan bersyukur, maka tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertakwa, maka kata Allah diakhiri dengan 186 ini, Allahum yarsudun, menjadi orang yang benar menjalankan syariat, benar di mata Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa,
orang-orang yang Allah ridai, orang-orang yang hamba-hamba Allah soleh-solehah semua. Inilah esensi hidup di dunia ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri dengan uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan akhir ayat ini ditutup dengan la'allahum yattaqun, bahwasanya orang yang berpuasa ketika Allah perintahkan untuk kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas berpuasa untuk bertakwa, dan ada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana perintah tersebut kata Allah Subhanahu wa taala keringanan. Safaring fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ketika kita bepergian, boleh kita berbuka. Bepergian sejauh minimal 80 km, atau ulama sepakat misalnya kita jauh, jaraknya kurang lebih 6-7 jam perjalanan, itu boleh untuk berbuka puasa. Kalau memang kita tidak kuat, kalau kita kuat, alhamdulillah kita jalani puasa Ramadan ini dan sempurna. Boleh, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, ketika sahabat Umar radhiyallahu an malamnya berhubungan dengan istri, lalu paginya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, semalam apakah puasa saya batal? Maka kata Rasulullah SAW, tidak membatalkan puasa. Ayat inilah turun asbabun nuzulnya karena Umar radhiyallahu an. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 5 ayat ini perintah Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan agar kita menjadi hamba yang bertakwa, kemudian hamba yang berilmu, yang berpengetahuan, agar kita hanya di dunia ini bukan hanya menjalani hidup syariatnya saja, ada hakikatnya. Hakikat itu adanya dalam hati manusia. Hati manusia tentunya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Oleh karena itu, bagaimana cara mengolah hati? Maka bisa kita tirakat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara istighfar, berzikir, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hati kita selalu dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, janji Allah tadi, wa sa'alaka ibadi, pasti diijabah doanya. Kalau sudah ijabah doanya, maka kita termasuk hamba-hamba yang soleh. Kalau sudah termasuk hamba-hamba yang soleh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Artinya kalau jiwa-jiwa yang tenang ini, Allah sudah melindungi hamba-hamba yang soleh. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irja'i, pulanglah. Kita semua sedang main di dunia ini, bukan rumah kita. Semewah apapun rumah kita, mau lantai 3, lantai 4, itu bukan rumah kita. Itu tempat singgah kita. Karena bahasa Al-Quran irji'i, pulanglah. Berarti kalau sudah pulang, rumah kita nanti di akhirat. Irji'i rabbiki radatan mardiyah. Kata Allah, pulanglah atau kembalilah kepada Tuhanmu sudah meridai. Allah sudah meridai kita semua. Kalau Allah sudah meridai kita semua, fadkhuli fi ibadi, wahai hamba-hambaku, masuklah, wadkhuli jannati, ke dalam surgaku. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa lakum mimma fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحسن وحسين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وينقضي الحاجات اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والشدائد والمحن ما ظهر منا ما بطن من بلدنا هذه إندونيسيا ومن سائر البلدان عما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرح أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم سلم أمة محمد اللهم انصر في المجاهدين في فلسطين يا رب اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والعدل والإحسان فاذكروا وذكروا وأكبر أقيموا الصلاة